Ruang lingkup ilmu fikih. Secara garis besar fikih terbagi menjadi dua besar. Satu, fikih ibadah disebut ubudiyah. Kedua, fikih muamalah. Ilmu fikih secara garis besar terbagi dua. Satu, fikih ibadah atau ubudiyah. Kedua, fikih muamalah. Secara pengertian udah ngerti dah ya. Kita curai satu-satu. Pertama, fikih ibadah atau ubudiyah meliputi aturan tentang apa kira-kira? Sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Iya kan? Ketentuan hukum ibadah ini diatur secara mujmal. Tahu mujmal? Global. Dalam Al-Quran. Kemudian dijelaskan oleh sunnah Rasul. Berupa ucapan, perbuatan, penetapannya. Dan diformulasikan oleh ahli hukum atau fuqaha. Ke dalam kitab-kitab fikih. Itulah fikih ibadah. Jadi prinsipnya fikih ibadah ini dalam masalah ibadah kaum muslimin menerimanya sebagai apa? Ilmu tadi. Ta'abud. Tahu ta'abud? Artinya diterima, dilaksanakan dengan sepenuh hati tanpa terlebih dahulu merasionalisasikannya. Itu yang disebut sami'na wa ata'na. Letaknya pada fikih ubudiyah. Fikih amaliyah jangan sami'na wa ata'na, bro. Ada juga yang disebut kok amaliyah sami'na wa ata'na, enggak. Kalau terkait dengan ibadah ubudiyah baru kita ucapkan sami'na. Jangan ada debat. Sampai Pak? Kalau dia benar ya. Kalau salah, jangan sami'na wa ata'na. Ya. Jadi udah tahu ya adabnya. Hal ini karena arti ibadah sendiri adalah penghambaan diri hanya kepada Allah, Zat yang berhak disembah. Dan manusia tidak memiliki kemampuan untuk menangkap secara pasti alasan atau ilat atau hikmah apa yang terdapat dalam perintah ibadah tersebut, betul kan? Maka sifatnya sami'na wa ata'na. Jadi berbeda dengan fikih kedua. Apa itu? Fikih muamalah. Gairu ubudiyah. Boleh melalui pertimbangan rasio. Lebih menonjol. Fikih muamalah mengatur hubungan antara manusia dengan sesama. Kalau tadi lebih cenderung kepada Allah, maka sami'na wa ata'na. Kalau kepada sesama, taklid guru dong. Ke guru mursyid jangan sami'na wa ata'na ya. Duduk ya, jangan ya. Gitu, kalau diandung gitu ya. Tapi kalau begitu, wah, bengkak nanti tuh hidung guru tuh. Taklid buto bisa jadi, karena kan sering salah. Ya. Fikih muamalah mengatur hubungan antara manusia dengan sesama. Seperti kira-kira apa? Kapatang di maninjau. Pernikahan. Dunia itu sanksi hukum, aturan lain. Agar terwujud ketertiban, keadilan baik secara perorangan maupun kemasyarakatan. Itu fikih muamalah. Fikih muamalah ini terurai sesuai dengan aspek dan tujuan masing-masing. Ada berapa? Fikih muamalah itu. Ada 7 cabang yang mesti diketahui. Jangan melenceng, lengkap. Jadi pakainya fikih muamalah antara manusia, hubungan sosial itu. Ada 7. 1. Ahkam ahwal al-syakisiyah. Artinya hukum kekeluargaan. Diatur. Dalam fikih muamalah cabangnya adalah yang pertama. Ahkam ahwal al-syakisiyah. Namanya artinya hukum kekeluargaan. Kedua.
al-ahkam al-madiniyah. Kedua, al-ahkam al-madaniyah. Kira-kira apa? Hukum sipil. Yang ketiga, al-ahkam al-jinayah. Tahu jinayah? Hukum pidana. Nggak laku tuh. Di luar. Udah ada. Yang ketiga, al-ahkam al-mufarah. Atau al-ahkam al-mufaraat. Hukum acara. Nanti nunggurai satu-satu. Yang kelima, al-hakam al-dusturiyah. Hukum ketatanegaraan. Jangan ciptaan hukum, udah ada di Islam. Yang keenam, al-hakam al-duwaliyah. Hukum internasional. Yang terakhir 7, al-ahkam al-iktisadiyah wa al-maliyah. Kira-kira apa? Hukum ekonomi, bro. Bedah satu-satu ya. Jangan pakai hukum yang lain. Nah, nggak enak nih. Nggak laku undang-undang nanti. Satu. Ya. Ahkam ahwal al-syaksiyah. Hukum kekeluargaan. Sedikit aja kalau diandung. Tapi nanti mau diluasin silakan. Bab-bab silakan jual nggak apa-apa. Kayak ini fikih. Fikih amalia kan, hukum antar manusia. Yaitu hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur hubungan suami istri dan keluarga satu dengan lainnya. Mengatur hubungan suami, istri, keluarga dengan lainnya. Tugasnya sekarang Ustadz Fauji. Itu jangan yang hakikiyah tadi tauhid, berat bro. Yang ini aja. Yang ahkam ahwal syakiyah, hukum kekeluargaan itu ada di Al-Quran sekitar 70 ayat. Catat aja, cari sendiri itu tugasnya. Hukum kekeluargaan itu ada 70 ayat di Al-Quran. Cari sendiri. Bawa ke Andong. Andong kasih gelar S7. Satu aja itu. Yang kedua, al-ahkam al-madaniyah. Hukum sipil. Artinya hukum sipil. Mengatur hubungan individu serta bentuk-bentuk hubungan seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang. Itu aturannya. Agar tercipta hubungan harmonis dalam masyarakat. Terdapat dalam Al-Quran 70 ayat. Tugas Ustadz Fauji cari 70 ayat. Harus Quran, harus ketemu. Bawakan dong. Rasailah. Al-ahkam al-madaniyah. Kalau jadi dosen gitu, jangan tanggung-tanggung. Yang ketiga, al-ahkam al-jinayah. Kan mesti istihad ya, kalau dikasih tahu nggak enak dong. Iya kan? Nggak baca Quran nanti. Buka di Quran, cari ini. Hukum sipil apa nih? Nah, hukum keluarga ini, kata Andung ada 70 ayat. Hukum sipil ada 70 ayat. Ayatnya di mana? Gitu ya. Yang ketiga, al-ahkam al-jinayah. Yang kedua tadi madaniyah ya. Ya, itu hukum sipil. Yang ketiga, al-ahkam al-jinayah, hukum pidana. Cukup di sini. Nggak perlu belajar di luar, mahal. Sarjana hukum tuh mahal, Pak. Master hukum mahal. Di sini aja al-jinayah, yaitu hukum pengaturan tentang bentuk kejahatan, pelanggaran, ketentuan saksi hukumnya juga ada di sana. Tujuannya untuk memelihara kehidupan manusia, harta, keharmonisan, hak serta membatasi hubungan selaku perbuatan pidana dan masyarakat. Ketentuan ini diatur dalam 30 ayat di Al-Quran. Cari 30 ayat. Bayangin, hukum pidana di Quran cuma 30 ayat. Ada 30 ayat. Kalau sipil 70 ayat. Kalau keluarga 70 ayat, cari sendiri. Anu udah ngelotok nih. Anu udah CSA nih, master lagi. Ada di Quran tuh. Yang keempat, al-ahkam al-mufarafat. Al-ahkam al-murafaat. Maaf, al-murafaat, hukum acara. Apa sih hukum acara itu? Yaitu hukum yang mengatur tata cara mempertahankan hak
Ko hak den. Ko tanah ulaye. Ko tanah pencarian orang gae. Murafaat tuh. Mempertahankan hak dan memutuskan siapa yang terbukti bersalah, yang hak atau bukan, sesuai tentuan hukum secara Quran. Hukum ini mengatur cara berbicara di lembaga peradilan juga. Membela diri kalau kita terjolimi. Tujuannya untuk mewujudkan keadilan pada hukum masyarakat. Di mana ayatnya? Di Quran. 13 ayat cuman. Cari sendiri, tugas Ustadz. Itu paling berat tuh. Murafaat 13 ayat. Ya. Nah, kelima. Jadi jangan kemana-mana, larinya ke Quran deh. Semua ada. Kelima, al-ahkam dusturiyah. Ketatanegaraan. Kalau mau jadi menteri ini aja. Pelajari. Yaitu berkenaan dengan sistem hukum bertujuan mengatur hubungan antara penguasa pemerintah dengan dikuasai atau rakyatnya. Hak-hak dan kewajiban individu masyarakat diatur dalam 10 ayat di Al-Quran. Cari sendiri. Jadi menteri harus tak paham nih. 10 ayat cuman. Tata negara 10 ayat bro. Yang berat itu hukum keluarga. Keenam. Al-ahkam al-duwaliyah. Hukum internasional, mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara non-Islam. Ada di sini. Antara Islam dengan Islam, non-Islam dengan Islam. Nggak baca kak sih. Cino baca kak. Diaturnya di Al-Quran ada 25 ayat. Cari Ustaz. Bawa kemari. Supaya aman itu Rusia. Ada di Al-Quran 25 ayat cuman. Nggak dong tunjukin ya. Cari sendiri, istihad dulu. Ketujuh terakhir. Al-ahkam al-iktisadiyah wa al-maliyah. Ah, kau penting. Hukum apa? Ekonomi. Hukum ini mengatur hak-hak seseorang pekerja. Lah jale ndak punya ame, mencari ame orang. Kacau lah di sini hukumnya. Nan 7 kok. Mengatur sumber keuangan juga, pendistribusiannya bagi kepentingan kesejahteraan rakyat. Diatur dalam Al-Quran sebanyak 10 ayat. Cari. Insya Allah mudah-mudahan kalau nggak dapat dalam tempo seminggu ini, terpaksa Anung buka. Istihad harus cepat. Karena tadi udah disebut. Allahumma. Gitu. Hukum Islam fikih dan perjalanan sejarahnya memiliki kedudukan yang amat penting. Namun sebagian besar merupakan proyeksi teoritis dan pengkajiannya lebih bersifat pertahanan. Akhirnya nanti musnah. Kan kita hukum Islam ini secara fikih hanya pertahanan. Tidak diamalkan secara serius. Jadi memang pengaruhnya masih nampak. Pakai juga hukum pidana dari yang lain. Kan lucu. Padahal ini firman. Tadi kan udah dijabar. Ayatnya ada, jumlahnya ada itu. Ya. Takutnya lambat laun terjadi proses yang menuntut adanya penilaian ulang. Padahal ini sifatnya syariat, tidak bisa berubah. Hukum Islam tidak kehilangan peran vitalnya sebenarnya. Relevansinya dengan kehidupan masyarakat harus dipakai sampai akhirul zaman. Akhirnya muncullah imam-imam mazhab makanya dulu. Itu pun tidak dengan sendirinya dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Islam kan, imam mazhab kan. Kenapa? Ada bisa paham gak? Kenapa? Karena tingkat toleransi antara mazhab itu sangat besar. Jadi nggak bisa dipakai ketetapannya. Kan toleransi antara mazhab A, mazhab B, mazhab C kan. Hampir tidak dapat ditemukan kodifikasi hukum Islam akhirnya kan. Karena saling toleransi. Yang seragam untuk semua negara. Atau untuk wilayah yang berbeda-beda dari sebuah negara Islam. Bisa nggak mazhab dipakai? Enggak. Karena fikih sebagai ilmu merupakan produk pemikiran atau dari ijtihad para mujtahid. Ya, yang dikali dari rumusan pokok-pokok dasar usul syariah
maka ia bukan pokok atau bukan dasar fikih tadi. Udah jelas ya? Udah jelas ya? Karenanya spesialisasi fikih adalah di bidang hanya furu, cabang. Kalau di Andung kalau kaji ini cabang, kecil, furu. Coba rasa itu 67 tadi itu. Itu furu. Ya, furu. Masih bersifat zoni, betul kan? Nah, dengan demikian fikih bisa digolongkan menjadi dua unsur. Unsur ajaran pokok, ingat, dan ada unsur ajaran furu atau cabang. Ya. Karena itu, ia dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan kepentingan umat atau musalih di masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Sedangkan fikih pokok disebut syariah. Namanya syariah. Merupakan dasar pokok yang tidak boleh berubah. Tidak boleh diganti selama-lamanya sampai kiamat. Sekarang kita bahas ruang lingkup ilmu tasawuf dan tasawuf. Ruang lingkup tasawufnya. Tadi kan fikih. Nah, tasawuf bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus dengan Allah atau dengan Rabb. Itu ajaran ilmu tasawuf. Ruang lingkupnya, diperpendeknya ruang lingkup pokoknya itu adalah supaya dapat hubungan khusus dengan Rabb. Ya, paham ya? Hubungan yang dimaksud ini mempunyai makna dengan penuh kesadaran. Kesadaran bahwa manusia sedang berada di hadirat Tuhan. Antum ini berada di hadirat Tuhan atau enggak? Selalu di depan sajadah. Kalau berada di hadirat Tuhan, semua harus masyi wallah. Tempat apalah arti tempat ya? Jadi nggak ada Ka'bah, nggak ada Madinah, semua hadirat. Nah, duduk. Usahakan itu. Gimana mikirinnya ya? Teoriin tuh. Susah ya? Itu udah mainan dalam tuh. Makanya ada jarak, nggak ada waktu. Itu ajaran tasawuf tertinggi. Maka sering disebut tasawuf mitisisme kalau diteorikan. Tuh. Kesadaran tadi akan menuju kontak komunikasi dialog antara ruh manusia dengan Rabb. Itu caranya. Jadi namanya bukan teori, namanya kesadaran. Sadar Allah tidak jauh, Allah tidak bertempat, Allah dekat, tidak ada waktu, tidak ada jarak. Itu yang hadirat Tuhan. Sadarin aja itu. Bahasanya ilmunya itu ya. Sampai nggak nih Ustaz kalau menyebut sadarin? Lumayan dong. Kau pikir lu, pusing dong menyampaikannya. Bahas teorinya. Jadi bahasanya kesadaran. Hadirat Tuhan. Itu yang paling tepat. Gitu aja deh. Gitu ya. Nah, susah ya ngomongnya ya. Mekah di sana. Nggak hadirat tuh. Betul kan? Ya. Aduh gimana nih? Bahaya juga nih. Nah. Ini melalui cara bahwa manusia perlu, karena kita ada waktu, perlu caranya mengasihkan diri. Masuk sih kau. Itu teorinya kalwat. Nggak bisa di pasar bro, nggak bisa di masjid, walaupun baik. Sendiri, turun. Jadi basuluk tuh begitu, supaya tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada jarak, tidak ada pikiran. Sadar bertempat di hadirat Allah. Mati aja lah antum. Susah ngomongnya. Jadi syaratnya batapa. Gitu ya. Gitu aja. Supaya kontak komunikasi dengan dialog ruh manusia dan Rabb ada. Hijab itu apa sih? Merasa wujud. Merasa ada waktu. Maka konteks ajaran Torekot, Nafi, Isbat. Berat. Perlu pembimbing.
Nggak perlu gembah Google, nggak perlu buku. Hanya pembimbing, karena bahasa satu. Kesadaran hadirat Tuhan. Itu gimana sih? Nggak teori. Jadi perlu mengasihkan diri, keberadaannya yang terdekat dengan Rob akan berbentuk nanti yang disebut ijtihad secara Rob. Tuh. Bukan ijtihad secara fikih, bukan ijtihad secara tafakur. Ijtihad Rob. Hadra Qudsi namanya. Tuh. Itulah inti yang perlu Anung sampaikan. Tertingginya dari ruang lingkup tasawuf. Nggak ada lagi bahasanya. Sudah mitisisme. Dengan cara tadi kita dapat memahami bahwa tasawuf itu adalah mitisisme Islam. Bukan negatif. Tapi kalau nggak sampai di teori maka menjadi aneh. Nyasar antum nanti. Jadi mitisisme Islam adalah suatu ilmu mempelajari suatu cara. Caranya dengan berkawat. Bagaimana seorang dapat berada di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Nah, maka gerakan kejiwaan harus dirasakan guna betul suatu hakikat, ada kontak hubung yang mampu menelaah informasi Robnya. Karena itu mistisisme tasawuf ini dalam Islam beresensi pada hidup dan perkembangan mulai dari bentuk hidup kejuhudan, menjauhi kemewahan duniawi, agar bisa berhubungan langsung dengan Rob, dengan maksud perasaan benar-benar berada di hadirat Allah. Karenanya para sufi beranggapan bahwa ibadah yang diselenggarakan dengan cara formal belum dianggap memuaskan kejiwaan kepada manusia saja, tapi belum memenuhi kebutuhan spiritual kaum sufi. Hati-hati kalau tidak ditunjukin bisa melenceng nih. Karena ibadah yang sifatnya formal itu dianggap belum memuaskan kejiwaannya. Memuaskannya maka loncat harus ke metode mistisisme tasawuf Islam. Masuk ke hadrah qudsiyah. Sifatnya kejuhudan dan dapat ijtihad Allah pada tempat yang disebut kalwat. Duduk nggak? Ya, pada tempat kalwat. Apakah ini ada di Quran? Ada. Contohnya Ashabul Kahfi. Itu aja. Nah, itu di Quran secara besar. Dan keilmuan yang didapat adalah Nabi Khidir. Ya, karena selalu berada di hadrah qudsi, gitu ya. Nah, itulah spiritual secara ruang lingkup tasawuf. Jadi kawasan pembahasannya di awal adalah ilmu akhlak. Seluruh aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu, perorangan atau kelompok. Ya. Keterkaitannya atau korelasi hubungannya yang harus kita tentukan adalah ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Kita awali. Kita pun tuntaskan aja sekarang ya. Nah, hubungan tauhid akidah dengan fikih syariah.